Format debat Capres-Cawapres 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum menuai polemik. Pasalnya, KPU mengubah format debat untuk Cawapres. Jika pada Pilpres 2019 calon wakil presiden tidak didampingi oleh capresnya, maka debat kali ini Cawapres didampingi calon presidennya. Menurut KPU, dalam sesi 5 kali debat, semua pasangan hadir bersamaan dengan perbedaan proporsi bicara. Dan saat sesi debat calon wakil presiden, proporsi Cawapres lebih banyak. Perubahan format debat ini membuat hubungan antara kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden memanas. Saling tuding siapa yang memberi ide dan siapa yang diuntungkan pun mencuat di ruang publik. Lantas, mengapa sesi debat khusus yang menghadirkan Cawapres sendirian harus dihilangkan dalam Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Debat Cawapres dihilangkan, kemauan siapa? Siapa yang diuntungkan gitu ya? Apakah benar itu dihilangkan? Nah, kan begitu. Biarkan KPU menjawab dan juga masing-masing tim pemenangan paslon yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelah saya sudah ada Mas Idam Holik, Komisioner KPU RI, kemudian juga Bang Habibur Rahman, Jubir TKM Prabowo Ganjar, dan juga politisi. Wakil Ketua. Kemudian juga ada Mas Laude Basir, Jubir Timnas Anies Muhaimin, dan juga Mas Imam Priyono, Jubir TPN Ganjar Mahfud yang sudah hadir. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger semua pagi-pagi. Seger Iya dong. dong. Mumpung masih pagi. First thing first. Apa Saya tuh? mau nanya ke Mas Idam. Itu yang penting. Mas Idam, ini undang-undang pemilunya sama, nggak ada perubahan. Kenapa nampaknya ini agak berbeda dibandingkan 2019, dibandingkan 2014? Ada perbedaan dalam debat cawapresnya. Harus didampingi oleh capresnya. Ini kenapa? Penjelasan. Urgensinya apa diganti begitu? Ya. Jadi kami tegaskan ya, kalau bicara tentang format debat atau bagaimana debat ini akan diatur, insya Allah kami yang lebih sesuai undang-undang. Kenapa Betul. begitu? Bisa kami buktikan. Kenapa begitu? Begitu? Kami tegaskan bahwa debat akan dilaksanakan 5 kali. Ya. 3 untuk calon Capres. wakil presiden, Ya. 2 untuk calon wakil presiden. Kenapa Ya. ada kata dihilangkan ya? Sama siapa? Nah, kami itu nggak makanya kami nggak pertanyaan. pernah menghilangkan. Itu pertanyaan. Tapi kenapa harus didampingi oleh capresnya saat Sekarang debat berlangsung? sekarang pertanyaan saya sederhana, ada nggak larangan untuk tidak didampingi? Oke. Ya, Itu tapi dulu dijawab. ada anggapan ini KPU justru menguntungkan salah satu paslon. Siapa yang menganggap itu? Kan nggak ada. Nah, oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan mengundang tim-tim beliau untuk rapat. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Masih ada rapat melihat debat pertama 12 Desember. Terlepas ada polemik ini atau pemberitaan yang begitu masif ini atau tidak, kami akan rapat, itu rutin, hal Jadi biasa. format ini belum form. Yang format jelas debat nanti, Capres-Cawapres ini yang belum jelas KPU akan menuangkan itu dalam tata tertib debat. Tatipnya ya. Ya, harus ada tatib. Kalau nggak ada tatib nanti gimana? Oke. Ini Nah, tadi komisioner mengatakan akan melakukan rapat koordinasi dulu. dengan para masing-masing pasangan calon gitu ya. Tapi Tim kami kampanye, juga Mas. Kenapa? Tim kampanye. Tim Oke. kampanye. Ya. Oke, tim kampanye. Tapi kami juga mendapat informasi yang beredar sebetulnya ini juga sudah dibicarakan dengan tim kampanye juga ya, begitu. Kami sudah mengadakan rapat pertama di tanggal 29 November Ya. dengan tim kampanye. Pesertanya lengkap semua. Ya lengkap, tim Oke. kampanye 3, Mas. Oke. Ketiga tim kampanye. Itu juga Oke. sudah disampaikan. Jadi begini, Mas, dalam rapat pertama, rapat koordinasi pertama itu kami menjelaskan tentang bagaimana desain debat ini akan dilaksanakan. Nah, dalam rapat koordinasi tersebut juga kami persilahkan kepada tim kampanye untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya terkait dengan debat. Oke. Nah, rapat pertama ini akan dilanjutkan dengan rapat kedua. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, rapat pertama ini katanya kan sudah memformulasikan soal debat capres dan cawapres juga kan gitu. Dalam rapat pertama itu kami baru menyampaikan. Jadi belum ada masukan dari masing-masing Masukan tim sudah kampanye. ada. Sudah ada. Masukan sudah ada. Siapa yang memberikan masukan mengenai hal ini? Apakah masing-masing paslon? Dalam rapat koordinasi itu semua pihak bisa menyampaikan pendapatnya. Oke. Ya, semua pihak dapat menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk lebih teknis lagi maka dipandang perlu untuk rapat kedua. Kalau ada paslon yang tidak setuju dengan hal ini, akankah debat ini formatnya akan dikembalikan seperti 2019? Itulah fungsi rapat koordinasi kedua nanti.
Oke, jadi belum firm ya kalau kita bisa menyimpulkan. Semua akan dibicarakan di rapat koordinasi kedua yang akan segera Oke. dilaksanakan. Kita ke tim kampanye paslon pertama. Bang Lado Eta, setuju dengan format yang saat ini diusung oleh KPU? Yang pasti begini, sampai hari ini kan belum ada rilis resmi dari KPU tentang seperti apa format debat Pilpres 2024 ini. Yang kedua, di atas itu semua kita kan sudah punya aturan, baik itu undang-undang maupun PKPU. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bang Idam tadi, bahwa dalam debat ini dilaksanakan 5 kali, 3 kali capres, 2 kali cawapres. Ya, kami dari tim Amin sebagaimana disampaikan dalam rapat 29 November itu juga kemarin, bahwa ya kita konsen di situ, kita jaga undang-undang, kita jaga aturan kita. Tidak baik merubah-rubah ataupun rubah undang-undang, nggak bagus buat cerita masa depan anak-anak kita. Tadi kita Jadi sudah kalau dengar, Bang Laude juga dengar kan tidak ada undang-undang yang dirubah kan seperti itu. Bahkan KPU melaksanakan undang-undang Betul, itu nah, begitu. nah, Nah, artinya kenapa narasi itu muncul ya? Dan Anda menggunakan narasi itu pagi ini, Bang Laude. narasi bagaimana? Ya artinya jangan melawan undang-undang, jangan merubah undang-undang. Enggak, kita kan mendukung KPU ya, dan mendorong itu semua untuk kita konsisten pada pelaksanaan itu, bahwa debat capres tetap ada, cawapres tetap ada. Formatnya seperti apa ya kita lihat nanti rilis yang akan dikeluarkan secara resmi oleh KPU. Dan KPU kan, pihak KPU sudah menyampaikan juga bahwa akan diundang secara resmi nanti untuk membicarakan itu. Tapi kalau preferensi atau keinginan dari nomor urut 1 Amin, memang dari Amin. seperti 2019 atau format seperti ini tidak masalah juga? Tidak masalah, intinya begini, termasuk juga dalam pendapat kemarin, dalam diskusi di 29 November itu, bahwa boleh dihadiri, misalkan ketika format debat cawapres, boleh dihadiri capres. Ini kan kata boleh, hukumnya itu mubah. Boleh tidak, boleh iya. Tidak ada larangan seperti yang disampaikan oleh Apakah ini Mas karena Idam memang tadi. pada tanggal 29 itu usulan tersebut muncul dari kubu Anda? Saya rasa secara substansi yang paling ditekankan oleh kita adalah tentang adanya debat capres dan cawapres. Ya, 3 kali capres dan 2 Tapi kali. formatnya seperti apa? Tentang tidak? formatnya seperti apa kan didiskusikan. Perbincangan di dalam forum itu, ya, bahwa yang pasti dari tim Amin, ya, yang ada adalah bagaimana terjadi perdebatan, menggali secara mendalam, komprehensif, ada saling mengkonfirmasi, ada saling mengintrospeksi di antara sesama pasangan. Boleh nggak kami Jangan tahu? sampai tidak ada, misalkan hanya ada usulan pemaparan saja, tidak ada debat. Dari pihak kami pasangan Amin, substansinya di situ. Oke, tapi boleh nggak kami tahu juga latar belakang atau suasana kebatinan pada saat itu tim Anda, saya sekaligus cross check, kenapa sampai harus menggunakan kalimat boleh didampingi oleh capresnya begitu? Begini, kata boleh ini kan tidak mewajibkan tadi satu. Yang kedua, ya mereka ini kan duit tunggal. Di situ nanti akan memaparkan ya ide, gagasan, kemudian bagaimana didalami. Karena selain substansi boleh kehadiran, yang diusulkan dari tim kami juga adalah jumlah yang hadir, penontonnya atau audiensnya. Misalkan ketika debat cawapres, capres kan hanya sebagai audien. Ya, kita mengusulkan juga dibatasi. Kenapa? Supaya keriuhan di dalam forum itu bisa dikendalikan. Karena yang lebih kami mengetengahkan adalah saling mengkonfirmasinya, saling mengklarifikasinya itu jauh lebih mendalam. Kenapa sih nggak tegas aja cawapres ya cawapres? Ngapain mesti harus didampingi atau ditemani? Didampingi bukan didampingi, kita hadir sebagai audien. Hadir sebagai audien. Hadir tapi bukan tidak ikut. bukan di panggung yang Artinya sama. tidak ikut bicara ya? Tidak, jadi kan tetap gitu. yang menjawab Ya, hanya poinnya cawapresnya tadi saja. adalah ketika memaparkan contoh misalkan, hampir semua capres bicara tentang pada bagaimana susahnya lapangan pekerjaan. Tentu ini kan dijaga masing-masing baik capres maupun cawapres, ya menjaga janji ini mulai pada bagaimana mekanismenya nanti membuka lapangan pekerjaan, dari mana anggarannya dan lain sebagainya. Tidak mudah kan kita Poinnya untuk sudah kita menjelaskan tangkap. bahwa mencari lapangan pekerjaan ya bisa dibantu oleh bapak dan paman kan nggak semudah itu. Apa yang bisa kita ceritakan oleh kita ke Bang Habib. Bang Habib, kalau melihat ini kan sebenarnya debat capres cawapres ini mengakomodir hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana masing-masing begitu ya, capres dan juga cawapres untuk menjawab isu bangsa kita. Dari sisi nomor 1 menginginkan nggak apa-apa hadir, tapi bahkan debat kalau perlu. Tapi tidak perlu juga untuk ikut berdebat begitu ya, ya kan? Hanya hadir untuk audien saja, capresnya. Kalau dari nomor 2
Ini kita debat soal debat ya. Kita debat soal debat ya, betul. Pemanasan. Menjelang paripurna beliau menjelang paripurna. Jadi kalau kami prinsipnya siap saja. Siap. Oke. Kalau kemarin apa namanya dikatakan ini apa dicurigai kubu kami yang mengusulkan, toh terbukti. Diuntungkan dengan Bukan, adanya ini. yang mengusulkan itu dulu, Oh iya, ya kan? oke. Toh terbukti ya ada notulensi dan lain sebagainya. Ya, kami Semalam sudah saya dengan mengkonfirmasi juga, Bang. Kami juga semua. dengan Pak Ari Yusuf juga demikian ya kan dari teman-teman yang menyampaikan isu tersebut dan semalam Ya. juga kurang lebih sama disampaikan oleh Bang Ari Yusuf ya. Tim 1 tuh membantu Anda sepertinya ya kayaknya. Bukan. Tapi intinya nggak ada masalah. Bagi kami ya, kami sih siap-siap aja ya. Mau debat 3 capres 2 cawapres ya. Mau 5-5-nya cawapres nggak ada masalah. Tapi Kami siap apa saja. masukan kepada KPU mengenai format debat ini? Masukannya banyak ya. Misalnya bagaimana mekanisme debatnya dibuat lebih mengakomodir penyampaian visi misi lebih luas. Jadi gini, kan kadang-kadang kita sering alami juga Ya. ketika ada satu hal ada ketidaksepakatan antara dua paslon misalnya ya kan. Kan sering eyel-eyelan. Ya. Makanya kan ada istilah debat kusir. Ya. Ngomong pokoknya A, pokoknya B, pokoknya. Nah, itu kan moderator harus tegas. Jadi itu kan akan membuang waktu karena ini sekarang kan 3 paslon. Harus ya kan, substansinya ya. begitu ya. Ya, jadi harus cepat gitu kalau sudah pada titik eyel-eyelan tersebut, makanya moderatornya harus mampu Catatan tuh, Pak mengambil Idam. kesimpulan. Gitu kan. Nah, itu yang pertama, Pak Idam ya. itu baru Tapi catatan gini, pertama. Catatan Pak Idam guys, ini, bener loh. bentar. Saya mau kasih gambaran situasi di KPU. Ini Habibur Rahman ini 3 kali LO paslon di KPU. Ya. Oke. Mulai Mega Pro 2014 2019. Jadi udah tau lah bagaimana Ini pembicaraan yang masih ongoing semua. Jadi ada undang-undang sudah fix ya kan, PKPU sudah fix. Detailingnya tatip dan yang lebih detail Tadi itu katakan. kita bicarakan hari ke hari ya, Bang ya. Jadi kita bicarakan ya. Nah, sebelum fix sampai terbitnya tatip itu kan banyak orang menyampaikan usulan ini, usulan itu. Nah, ya. itu yang menurut saya ditangkap publik sepotong-sepotong seperti usulan saudara-saudara kita Nggak usah dari itu, Bang. Gorengannya juga udah banyak, Bang. Ya, makanya namanya gorengan itu kan nggak sehat. Ya nggak? Namanya gorengan nggak sehat. Kita lebih baik Kalau pagi-pagi ngomong gorengannya nggak ada. makan bisa rebusan, repot. Pak. Nah, rebusan yang agak-agak sehat. Gitu Rebusan yang nggak sehat, ya? Jadi Nggak sehat, jangan tapi enak loh. direbus. Tapi kurang enak kalau rebusan. Ya. Lanjut, kurang Bang Habib. gurih, ya kan? Jadi sesuatu yang masih dibicarakan, ada usulan, ada dan KPU sendiri mengatakan akan ada rapat lagi, ya kan? Ya, betul. Nah, sehingga Tapi menghitung hari sulit. 12 Ya, 12 tentu. Desember bentar lagi, Bang. Ya tentu, makanya kan sebelum itu kan KPU akan melaksanakan rapat, Ya. mengakomodir semua pihak. Ini kan di PKPU bahwa perubahan tersebut harus mengakomodir ya kan Semua. ya paslon dan DPR Baik. dikoordinasikan dengan DPR. Baik, Jadi oke. nggak ada masalah, ini Nggak ada nggak ada yang masalah. perlu dikhawatirkan. Oke. Semua Anda melihat ada punya- masalah punya nggak? Kubu usul bisa 3 disampaikan. nggak ada juga? Nggak ada juga, ini saya selesaikan loh di diskusi kita pagi ini. Kalau katanya kubu Ganjar, kalau mendengar pernyataan di online, di media, katanya ini melanggar undang-undang pemilu. Nah, Bener nggak tuh? Kalau intinya kan kalau Prof Mahfud ya bilang ya sambil berkelakar ya, ada debat boleh, nggak ada debat boleh, lomba adu masak boleh, bikin martabak boleh, bikin pisang goreng boleh, kita siap-siap aja pada dasar itu. Tapi kan politik, demokrasi, dialektika itu saya rasa harus dikedepankan ya. Kan kita semua bersepakat bahwa ini momentum nasional untuk kita sama-sama sebagai bangsa punya visi masa depan. Saya setuju kita mengedepankan visi misi, tetapi saya kok rasanya pada batas tertentu perdebatan tuh diperlukan loh. Kita ini Dua lawan lagi satu nih. kita ini lagi memilih presiden dan wakil. Itu kan Amin minta debat juga Perdebatan tadi katanya. diperlukan. Kita belum nggak debat loh, kita malah pengen debat gitu loh. Pengen debat Oh juga? iya. Gua Dan debat selesai. kalau bisa cawapres semua 5-5-nya gitu. Saya selesaiin poinnya. Kenapa perdebatan perlu? Karena calon Sepakat. pemimpin kita, presiden dan wakil presiden itu nantinya akan melewati jalan terjal. Menuju 2045 itu pasti bukan jalan mulus, alus, lurus, kan nggak kayak gitu. Ya. Jalannya terjal. Dia harus meyakinkan banyak orang ke dalam, ke luar negeri. Dia harus berjibaku, pukul-pukulan dalam tanda petik dialektika. Oh, ini Dia harus bahaya teruji. nih. Setelah pukul-pukulan. Iya, enggak pukul-pukulan dalam tanda petik, ya kan kayak Pak Jokowi kan melawan WTO misalnya. Ini kan nggak sederhana. Dialektikanya nggak sama sekali bukan hal yang mudah gitu. Jadi kan Jadi kita kalau harus format menguji. debat kali ini pukul-pukulannya nggak terlihat nantinya ya? Ya, Apa gimana? kami harapkan ada sebuah terobosan, ada sebuah semangat, dan saya percaya KPU juga
akan memberikan hal tersebut. Kalau tadi Mas Habib 3 kali LO, saya ini mantan moderator debat presiden. Saya memimpin setidaknya 5 debat krusial pilkada, gitu ya. Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua debat-debat terakhir. Kan suasana kebatinannya itu memang tensinya tinggi. Yang paling penting menurut saya, KPU firm. KPU kelihatan netral, imparsial, tidak bisa ditekan, tetapi juga mengakomodir kebutuhan, kepentingan, perspektif yang ada di antara partai politik pengusung maupun masyarakat. Itu penting Mas Idam kalau menurut saya. Jangan misalnya diputuskan sepihak, itu juga nanti ada ketidaknyamanan, nanti debatnya berlangsung, akhirnya panas duluan. Itu yang Kalau melihat pagi ini nggak ada debat dalam, nggak ada debat begitu ya? Kayaknya satu suara semua gitu ya, Bi, Yakin ya? nggak ada debat? Kita debatkan di segmen berikutnya. Kami kembali saat lagi pemirsa, tetap bersama kami. Oke, saya berpikir harus detail kayaknya. Saya ke KPU lagi deh. Harus detail sepertinya terkait juga dengan durasi jawaban calon presiden, calon wakil presiden. Lalu juga Tadi posisi capres sebagai audiens saja, betul. atau boleh membantu untuk menjawab Nah, pertanyaan. masalah soal membantu boleh atau tidak. Ini nanti dimatangkan nih semua. Ya, berkenaan dengan durasi debat, di rapat koordinasi pertama kami sudah menyampaikan. Durasi debat itu akan dilangsungkan selama 150 menit. 30 menit untuk iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh KPU, 120 menit itu debat dan dibagi Untuk dalam 6 sendiri segmen. Ya. Dan di 6 segmen itu tujuannya pertama menyampaikan tentang visi misi dan pendalaman. Seperti itu. Nah, besok di debat kedua ini kita Kira-kira untuk menjawab pertanyaan itu berapa menit tuh biasanya? Nah, di rapat koordinasi Saya tanya kedua moderator boleh. mulai saya hitung dari sekarang 3 menit ya. Silakan Bang Idam. ini Berapa menit tuh biasanya? Ya. Ya nanti diatur 120 menit itu dibagi ke 6 segmen. Karena kan kalau yang sudah-sudah tuh berapa ya Mas Imam ya? 3 menit. 3 menit ya? Apakah nanti cuma 1 menit itu misalnya? Cuma 1 menit? Dipangkas gitu, nggak Ya di rapat koordinasi kedua itulah nanti akan dijelaskan semua. jadi nantinya capres boleh membantu menjawab pertanyaan untuk cawapres atau sebagai audiens saja? Itulah yang akan dijelaskan dan nanti dibahas di dalam rapat koordinasi kedua. Oke, baik. Bang Habib, bagaimana kesiapan Anda lah ya, Prabowo dan juga Gibran menjelang debat? Tadi kita lihat dari Amin dan juga dari Ganjar Mahfud menginginkan ada debat. Oh iya. Nah, sedangkan Itu sangat Anda ingin. pun juga sepakat ya dengan Sangat ada ingin, debat. kita lebih ingin lagi debat. Baik. Daripada Berarti mereka baik-baik berdua. cawapres semua Oke, tadi ya? tapi banyak Kalau juga bisa beredar. cawapres semua. Betul, Karena kalau Bang Pak Habib. Prabowo kan orang udah sering melihat debat kan. Ya. Oke. Itu yang publik Sudah 2 kali nantikan Mas pilpres Gibran. ya. Itu yang mau saya maksud. Ya, Itu betul. yang saya maksud. Kita ingin ya kalau bisa semaksimal mungkin diberikan ruang yang seluas-luasnya tapi tetap mengacu kepada perundang-undangan, kepada Ya. cawapres. Oke. Karena kan kita punya kepentingan ya kan untuk menunjukkan the real Gibran. Biasakan anak muda. Bagaimana Anda ingin punya komitmen menunjukkan kalau misalnya beredar juga data dan fakta yang beredar di medsos dan juga media online, Gibran itu hanya 1 kali ya kalau nggak salah hadir dalam sebuah undangan Ini kan yang namanya digatuk-gatukkan. Debat terbuka. debat terbuka. Betul, Sedangkan Saya sudah pasangan yang lain tangkap 17 maksud Anda. kali, Bang, gitu Saya loh. sudah tangkap maksud Anda, saya Ya. mau ngomong. Ya, Oke. silakan, Gantian ya, silakan. gaya moderator gitu ya. Saya hanya mendeliver, Pak. Oh. Saya hanya mendeliver. Ini Ya. ini pemanasan Saya debat. jadi Silakan moderator Bang dulu. Habib. Oke, silakan. Gini. Ya kan, soal memenuhi undangan tentu kan banyak variabel masalah. Ada misalnya undangan dari berbagai relawan yang mungkin lebih prioritas daripada undangan yang dilakukan oleh institusi yang non resmi seperti KPU gitu loh, ya kan. Dan karena debat itu sebetulnya yang paling penting adalah debat yang diselenggarakan oleh KPU. Ya. Ya, karena inilah yang ditunggu-tunggu rakyat gitu loh. Bener, semuanya sudah kita siapkan ya, SDM-nya, segala sumber daya, biaya dan lain sebagainya dipersiapkan dan itu diatur di undang-undang secara official ya oleh KPU. Makanya ini penting sekali. Kalau Pak Prabowo saya bilang tadi, kan rakyat tahu lah pesona beliau. Ya, 3 kali debat, begitu hasil setelah debat capres rata-rata survei naik gitu kan. Yang ditunggu orang ini dan kami tunggu juga adalah Mas Gibran, ya kan, diberikan kesempatan menunjukkan kualitasnya gitu loh. Ya, bagaimana beliau bisa menjelaskan gagasan-gagasan besar, visi, misi dan program ya secara detail. Lalu bagaimana beliau juga menghadapi challenge, ya kan. Biasa kan namanya anak muda itu kan diremehin ya kan,
di underestimate, itu hal yang biasa. Nah, Apalagi kita nanti pengen di panggung tahu. itu kan ada Oh, iya. Muhaimin Iskandar dan Mahfud Tentu, MD. tentu, gitu. ya tentu. Nah itulah paradoksnya anak muda. Kita dari luar sering melihat mereka seperti kurang berkualitas dan lain sebagainya. Padahal potensinya luar biasa. Saya sendiri ya, teman-teman ini pasti kita pernah muda semua. Kalau saya justru muda ini, merasa ya, masa keemasan secara intelektual saya Iya. itu umur 40 tahun ke bawah. Mulai dari kita kuliah semester 5 berorganisasi sampai umur 40 itu puncak keemasan intelektualitas kita Iya, gitu iya. loh. Maksud? Saat itu ya, kalau saya jadi aktivis mahasiswa waktu itu, kerja saya cari profesor mana yang paling jago. Kita ajak Karakter berdebat. orang kan beda-beda Ya bukan. Kebanyakan anak muda begitu ya. Bang, Kebanyakan tapi anak muda publik ini dan jarang inilah. melihat Mas Gibran untuk Justru berbicara di itu. publik. Justru itu. Karena kalau Saya udah tangkap pesan Anda. Saya ngomong dulu ya. Prof. Mahfud. Saya udah tangkap. Nggak, Oke, maksudnya sudah juga tahu. giliran juga Iya, nih ke Bang iya, Laude iya. dan juga Mas Imam nih Bang. Ini Iya lah kan? yang dipertanyakan. Ya makanya saya udah Ya. tangkap pesan Anda. Silakan, Bang Habib. Udah tahu Anda mau ngomong apa, Waktu ya kan? kami ya? persilakan, Bang Habib. Ya publik menanti Gibran, Ya, ya kan? ya. Jangankan Gibran bicara, Aha. ya. Gibran ditetapkan sebagai paslon saja, itu sudah membawa berkah luar biasa. Pak Prabowo tadinya unggulnya tidak sampai 1 kali margin of error Ya. dibanding di bawahnya, ya kan ya. Begitu Gibran fix ya setelah ditetapkan sebagai paslon, Oke. Anda tahu berapa? Lebih 4 kali dari margin of Artinya error. naik, Bang. Diem aja. Diem aja kayak gitu. Gibran, Apalagi ngomong. dia Oke, mengajukan saya ke Bang Laude dan persoalannya. Mas Imam Oke. kalau gitu ya, Bang. Ketar-ketir nggak? Diem aja kata Bang Habib kayak begitu. Bisa Apalagi kalau udah 11%. ngomong. Ah, itu. Diam saja, Bang gitu. Laude, Anda melihat ketar-ketir nggak? Enggak. Muhaimin Iskandar ketar-ketir nggak? Gitu aja intinya. Enggak lah. Satu gini, Mas Anies dan Muhaimin ini adalah dua-duanya sipil. Dua-duanya yang lahir dari proses panjang tentang pengkaderan aktivis kedua-duanya. Oke. Dan pada masanya mereka adalah pemuda-pemuda yang brilian yang bisa kita ceritakan banyak untuk dicontoh menjadi inspirasi pemuda yang lain. Mas Anies adalah rektor termuda dan didapatkan itu berkat kualifikasi beliau. Muhaimin adalah pimpinan DPR termuda dan itu didapatkan lagi-lagi dengan proses panjang. Kalau nggak proses panjang, jadi nampaknya kurang apa Karbitan nih? namanya kalau Oh, bukan kayak proses gitu. panjang. Oke. Instan itu kebanyakan makan Indomie anak kos kan gitu ya. Waduh, Tetapi saya saya harus semprit rasa Anda menyebut merek itu. Mohon maaf nih, saya harus semprit Anda. Karena ini beda ya sensornya. tapi saya rasa teman-teman yang hadir di sini ini semua yang melalui proses. Oke. Bang Habil tadi menyatakan bahwa bagaimana di masa mudanya di bawah 40 Bang tahun. Habib itu berproses maksud Iya, Anda. berproses secara Tapi panjang. Gibran bagaimana? Ya, itu Bang Habib yang lebih Loh kan tahu. Anda yang sekarang saya tanya, Bang Laude. Beliau yang lebih tahu atau Semua bahkan orang punya prosesnya masing-masing. Kita jangan cemburu dengan orang yang bisa begitu berprestasi di usia muda. Sekarang banyak kok, bukan jangankan anak presiden. Tapi ya. dikatakan instan pengusaha. tadi. Instan Loh, karbit ya. itu kan Karbitan definisi, instan. definisi ya. Ini kan persoalan proses yang cepat. Cepat itu belum tentu instan. Orang yang bisa menjangkau kemajuan secara cepat, bikin perusahaan maju di usia muda banyak gitu loh. Nah inilah dinamikanya anak muda. Ya. Apapun Nah, capaian maksudnya gini, dia, ini selalu Tahan dulu, Bang Habib. selalu Kita lagi- ya kan Nggak. diremehkan, Bang. direndahkan. Biar- Itu nggak ada Bang masalah. Habib kan harus Nggak bisa ada masalah. harus Ya, bisa ya, membuktikan justru. bahwa itu ada perusahaan, Ah, ada iya, apa justru kan itu. gitu ya. Justru itu. Tetapi kan karena privilege, ya tidak semua anak muda punya kesempatan dengan privilege itu. Oke. Kan Itulah. gitu. Anak muda adalah Anak muda proses, selalu diremehkan, anak muda tapi adalah ide buktinya, dan ya kan? gagasan. Anak muda adalah Begitu beliau kualifikasi. ditetapkan kan gitu. sebagai cawapres, ya kan ya, bisa membawa perubahan yang signifikan, pengaruh yang signifikan. Oke. Ya udah, nggak ada masalah gitu. Makanya silakan. debat kita dari direndahkan pasangan terus Amin ya kan itu. nanti Ya. begitu debat ya Pak Kenapa ada Gibran. pasangan Mas Amin? Dari Gibran bisa pasangan menunjukkan Amin kami kualitasnya. sangat menginginkan tidak sekedar hanya pemaparan visi dan misi, tetapi Ya. bagaimana visi Penajaman. dan misi itu kemudian ditajamkan, Aha. dibongkar, digali sedalam-dalamnya, Oh, ada saling klarifikasi, Ya. ada saling Oh, bertanya, betul. interupsi sesama mereka pasangan calon. Anda Dan juga pengen yang seperti kami itu juga dukung. Mas Imam? Pengen ada penggalian, penajaman. Harus seperti begitu. itu Mas Imam? Iya, Harus. dan kayaknya kalau sudah level Prof. Mahfud, Mas Ganjar, ini udah level menikmati perdebatan. Bayangkan mereka puluhan tahun ada di level-level puncak kepemimpinan nasional maupun lokal begitu ya. Jadi Rekam jejak sebagaimana tadi Amin ya mengatakan betul juga. dan memang perjalanannya panjang. Jadi kami berharap momen debat itu keduanya bisa memaparkan sedalam-dalamnya soal visi misi, memperlihatkan betapa kecerdasan itu penting, tetapi kematangan itu jauh lebih penting. Karena mengambil keputusan itu, apalagi Kematangan level dalam arti? pengambilan keputusan, Mbak. Oke. Kan kalau perdebatan terjadi itu seringkali pilihan diksi itu pilihannya in a second.
dalam hitungan detik kita mau memilih diksi A atau B. Originalitas itu akan kelihatan di situ, kematangan akan kelihatan di situ. Kalau cuma kita bacain visi misi nggak kelihatan, tapi kalau kita debat, nah kita lihat. Kematangan itu dengan proses panjang seperti yang dikatakan tadi nggak? Kalau dari sisi kubu Ganjar harus ada proses panjang, tidak instan. Ya secara umum, secara natural, secara alamiah itu yang terjadi. Kalau itu dibalikin ke teman-teman, apa iya hari pertama teman-teman jadi reporter bisa duduk di sini? Oh enggak. Proses Iya. pasti. Berarti Sepakat jawabannya ya. itu Sepakat proses. semua nggak bisa. Oke, Mas Imam melihat nanti pada calon wakil presiden ini mampu melakukan itu semua sebagaimana yang Anda harapkan. Ya kita harapkan, karena bayangkan ya, ini kan 6-6-nya harusnya jadi putra terbaik bangsa. Oke. Kita menginginkan perdebatan yang sehat, yang dialogis, dialektika, dan ya mudah-mudahan mencerahkan. Ya asalkan aturan atau tata tertib itu dibuat juga sesuai juga gitu ya. Betul, makanya KPU, saya berharap KPU tidak apa ya. Mas Imam sedikit, kalau Ya. misalnya nanti debatnya jadinya akhirnya cawapres bisa didampingi capres untuk menjawab pertanyaan. Kalau ternyata yang menjawab capresnya terus gimana, Mas? Ya nanti kan, Apakah bisa terlihat terakomodir keinginan masyarakat untuk mengetahui sosok cawapres ini? ya logikanya tidak, dan nanti saya khawatir nanti ada yang dirugikan gitu ya. Publik kan sentimennya sudah kelihatan ya. Mas sekarang. Imam, diam saja Nah. sudah membantu Pak Prabowo, 11%. Habibur Rahman. Saya 11%. mengquote Habibur Rahman. Guys, gitu ya. 11%. 11% bahkan Mas Imam. Nanti Gimana tuh? kita buktikan di lapangan. Kita buktikan. Kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi pemirsa. Oke, saya langsung mau ke Bang Habib. Tadi mendengar dari Mas Laode, Mas Imam bahwa dua-dua cawapresnya ini melalui proses panjang, tidak instan. Jadi nampaknya debat ini yang mereka tunggu-tunggu begitu ya. Nampaknya itu menjadi ruang mereka untuk menunjukkan kemampuan dirinya ke publik. Sedangkan kalau melihat dari sosok Gibran Raka Saya Buming sudah Raka. tangkap, Mas. Belum, saya belum bertanya. Saya belum Saya udah bertanya. tangkap maksudnya. Nah, Ini moderator semua ini. bagaimana begini, Bang Habib, bagaimana Biar efektif. Anda meyakinkan masyarakat di mana kalau masa kampanye aja nampaknya Gibran Medsos juga tuh rame, baru Bang. Udah muncul riuh loh ke ruang medsos itu. publik begitu. Bagaimana menjawab dengan pertanyaan yang cukup banyak mengenai sosok Gibran yang Rio yang mana? Mau kita jabarin satu? Ini mancing-mancing. Bang. Silakan Bang. silakan Bang Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan dipotong. Enggak, Tadi saya enggak, boleh enggak, saya potong, silakan. 1 menit dari sekarang. Ya, jadi gini ya, ada pemahaman yang berbeda sebetulnya ya, yang dipegang oleh anak muda sekarang. Anak muda itu tidak melihat kualitas dari umur, ya, Tapi tapi dari capaian dan dari apa yang diwujudkan terhadap janji-janji yang pernah disampaikan, ya kan? Misalnya dulu pernah bilang DP 0%, ya kan? Faktanya jeblok, ya kan? Ya? Misalnya bicara soal pengentasan kemiskinan, faktanya daerah yang dipimpinnya salah satu daerah termiskin. Ini gitu kita kan? bicara siapa sih, Bang? Ya silahkan saja, gitu kan? Jadi kan itu yang akan dilihat oleh anak muda. tapi capaian bukan- keduanya satu Menko Polhukam, yang satu pernah juga menjabat menteri. apapun ya. Tapi itulah yang akan dinilai oleh anak muda. Anak muda itu nggak gampang kita setir-setir, Ya. kita arah-arahkan bahwa harus melalui usia sekian harus sudah sekian, kemudian karirnya harus begini. Enggak kok. Justru anak muda melihat yang paling penting substansinya. Apakah ya orang ini bisa Bukan membawa gimmick gemoynya ya, Bang? Iya. Bukan gimmick Ya, gemoynya. tentu ya. Oke. Apakah orang ini bisa membawa program gagasan yang masuk akal bagi masa depan mereka, Oke. ya, menguasai masalah, menguasai geopolitik, ya kan ya, baik di nasional maupun internasional, dan yang paling penting bisa mengeksekusi semua gagasan-gagasan tersebut. Termasuk Itu yang mengkritisi akan- yang tadi Abang bilang tadi itu ya. GP 0%. itu yang kemiskinan akan begitu. dinilai secara utuh oleh anak muda. Artinya udah Ini kan siap cuma Gibran melakukan etalase. kritis seperti itu. Ini kan cuma etalase. Debat ini kan etalase. Oke. Orang melihat apa yang disampaikan oleh si paslon Oke. akan dibandingkan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Oke. Pencapaiannya Nah, itu, tadi. ya. Ya. Kurang Oke. lebih seperti itu. Baik, Mas Imam. Ya. Ini luar biasa loh ya. Artinya sudah siap juga dengan mengkritisi. Tidak hanya menyampaikan visi dan misi dan berdebat, mengkritisi. Buat saya public speaking itu layaknya keahlian yang lain. Ya, layaknya naik sepeda. Anda menafikan Gibran bisa Enggak, ntar dulu. Saya cuma pengen bilang gini.
naik sepeda apakah bisa satu hari langsung juggling, freestyle sepeda? Enggak, Apakah nggak bisa. bisa dribbling bola satu hari langsung juggling? Iya. Kalau Dua periode levelnya bisa mengentaskan kalau levelnya kemiskinan? capres dan Dua cawapres, periode bisa mentaskan Ntar dulu, biar saya tuntaskan dulu. Kan Bang Habib tadi nggak mau Ya, dipotong. silakan. Saya satu huruf aja enggak, Ya. apalagi satu kata. Nah, Sorry. tuh, nggak apa-apa, Nah, Bang. ini baru fair ya. Nah, ini Terus kan lanjut. kalau pagi-pagi kan yang nonton kan pasti teman-teman yang mau sekolah atau ibu-ibu ya. Saya kepengen kasih logika yang sederhana aja. Apa tuh? Jadi itu kalau latihan bola aja butuh waktu, Iya. naik sepeda butuh waktu, public speaking juga sama, memimpin juga sama. Jangan baru hari ini latihan bulu tangkis, baru latihan surf, langsung kita taruh di Olimpiade. Anda menempatkan bicara itu di atas dari kebijakan yang dilakukan. Iya dong, karena itu kasihan nanti, kasihan Kenapa bangsanya, kasihannya? kasihan bangsanya, kasihan orangnya. Kalau kita gambling milih pemimpin, kan nasib kita semua nih bos, Iya. nasib kita semua yang lagi dipertaruhkan. Kalau nanti yang memimpin ini nggak piawai, nggak ajak, Kasihan coba-coba, orangnya? Kasihan orangnya? Kenapa tadi? ya kasihan orangnya karena dia belum kapasitasnya memimpin. Oh. Misalnya nih, hari Tapi kan ini. dia kan dibantu nanti Ya itu kan? kali. Gitu. Misalnya hari ini saya Tapi baru kan belajar timnya luar badminton, biasa besok pasti tim pemenangannya, sama Anda tim berdua kampanye. tiba-tiba saya disuruh datang ke Olimpiade, kan kasihan sayanya. Saya akan mempermalukan Masuk diri saya Tapi sendiri. Anda melihat di salah satu paslon ini ada yang Ya kita mengkhawatirkan itu. oh, Kita oke. mengkhawatirkan itu. Mengkhawatirkan itu atau mungkin mencari ini celah buat kita nih gitu loh. Enggak lah, karena gini loh, kita nih demokrat sejati lah. Kalau nanti kan siapapun yang menang, Demokrat Jangan- ada dia. jangan Demokrat salah ada dia. paham. Iya, iya. Nah, kita kan KPU kita kan pada dasarnya nanti siapapun yang Ini menang, KPU nggak Bang. ngomong-ngomong dari tadi. Ya, duluan tadi. Duluan. Siapapun yang menang, kan kita akan menghormati pada Oke. akhirnya. Ya. Kita nggak mau kita punya bangsa yang failed nation. Kita nggak mau. Oke, Ya, Mas oke. Laode, Mas Laode? khawatirnya sama seperti kubu Ganjar? Oh enggak, ya biarkanlah masyarakat menilai. Karena begini. Oh nggak salah tadi ada program yang disebut sih. Saya Ya. hanya mengingatkan Iya. saja ya. Saya nggak nanya loh ya. Ada program yang disebut. Nanti Debat kan dikritisi loh nanti Bang di saat Habib debat. tadi menyampaikan bahwa ide gagasan itu kemudian harus disampaikan secara rasional. Dan siap mengkritisi. Dan ya harus dan siap mengkritisi. Nah, di debat inilah formulasi itu kita uji. Apa yang harus kita uji, apa yang harus kita lihat. Oke. Ide dan gagasan itu kan harus disampaikan dengan kata-kata. Iya. Apa yang disampaikan Bicara oleh tadi, beliau public speaking. Dan yang kita pilih ini adalah pemimpin. Betul. Ya. Pemimpin adalah memberikan kebijakan, arahan, dan dia berhadapan dengan banyak teknisi di bawahnya. Nah, maka kata-katanya harus jelas, perintahnya harus jelas, bagaimana SOP-nya harus jelas. Nah, kemudian ini juga kenapa kemudian perlu ada perdebatan, saling mengklarifikasi. Contoh misalkan, ketika ada program yang tidak terlaksana Ya. atau tidak memenuhi target, tahun kejadiannya tahun berapa? 2000 misalkan, dan 2001. Jadi detail dong. Kejadian pada saat itu ada apa? Mengapa target kita tidak tercapai? Ada pandemi, ada penyebabnya. Coba sebutkan. Daerah mana Ya. di Anda nggak usah Indonesia mancing, yang durasi saya pada udah tahun terbatas itu ini. Itu kayaknya kan segmen gitu. yang lain ya, Nah, bukan segmen ini ya. inilah pentingnya kemudian Ya. inilah pentingnya kemudian menggali ide dan gagasan itu harus Oke. secara dalam. Oke. Perlu klarifikasi yang Nampaknya mendalam. KPU sudah melihat jam nih kayaknya nih. Aduh, Jadi masih ada. mari sama-sama Oke. kita kawal KPU, Oke. kita jaga bangsa ini, Betul. ya Dengan agar membuat pola demokrasi- main sebagaimana yang kita diskusikan pagi Ya, ini. agar Ya. Begitu ya? demokrasi kita, Oke. demokrasi yang basisnya rasional, Oke. objektif, Oke. demokrasi Oke. modern Kita adalah tanyakan begitu. terakhir komitmen KPU. Kalau tadi Mbak komentar saya lihat jam, karena saya melihat ini adalah simulasi debat. Oh, Wih, udah langsung konkret ini. Konkret ya. waktunya adil semuanya Iya, ya Mas ya. Ya, Ya bukan, nggak adil. Moderatornya kebanyakan ngomong. Kita lagi yang salah nih. karena dari awal kan saya selalu ditanya teknisnya gimana, Iya. ya seperti inilah. Seperti ini. Komitmen KPU Ya. nantinya. Bisa nggak ditampung nih dari dialog kita pagi Iya. ini? Ya yang jelas Kalau debat tidak hanya berkualitas tapi menarik. Oh iya. Ada Itu yang show-nya di harus- situ. yang Menarik, harus KPU menarik itu kan desain. tapi kan macam-macam ya Pak Idam ya. Ya. Ada menarik itu dengan tontonan menjatuhkan orang, ada yang mungkin dengan isi kapabilitas kan begitu. Yang namanya berkualitas sudah pasti di dalamnya ada etika. Nah, Oke. debat ini pun harus etis. Ya di Menarik sini, kesimpulan Mas. etika. iya kan? Di sini lihat aja bagaimana Bang Habib kalau ngomong tegas lalu misalkan si Mas ini begitu, tapi nggak ada marah. Ya, artinya nggak ada yang tersinggung kan? Ya. Nah, nanti Karena pentingnya friend. Oke. Jadi yang jelas juga pastinya nanti ketika paslon ini akan memantau juga KPU tadi ya seperti Siap. dikatakan Mas Imam ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Pak Idam terima kasih, Bang Habib terima kasih, Bang Laude, Habib, Mas Imam terima kasih. Mas Imam. Dipanggil moderator. Lihat Mas Gibran. Kenapa? Debat. Oke, siap. Kita nantikan.
Pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga update terkini langsung dari Gaza, Palestina. Sesaat lagi tetap bersama kami.